Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hesa Beet Farm Yogyakarta. Teman-teman yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini banyak yang request bahwa bagaimana toh Om cara meloloh anakan yang baru dipanen. Nah, itu kebetulan ini belum ada panenan karena masih ada diloloh baru umur 3 hari 4 hari. Ada 3 induk yang proses meloloh. Tapi sedikit saya memberikan contoh bahwa kebetulan ini masih ada yang posisi di dalam besek belum bisa nangkring begitu, sekitar umur 12 hari kalau nggak salah. Nah, dalam proses loloh itu memang sangat krusial sekali, di mana kita bisa beternak, kemudian induk bertelur, ya, mengeram dan netes, kemudian loloh. Nah, loloh itu harus kita putuskan bahwa mau diloloh induk atau diloloh kita atau tangan manusia. Nah, tinggal pilihan Anda seperti apa. Kalau kita sekarang mainnya adalah loloh tangan atau kita sendiri yang loloh, bukan si induknya. Nah, ini ada beberapa cara. Saya ketika habis panen, saya panen biasanya umur di 7 hari. Di waktu sore hari, jam-jam habis ngasih makan semuanya, itu kan jam 4 mulai sekitar jam 5 kita panen ya. Kita panen. Nah, setelah kita panen, maka kita masukkan di inkubator seperti ini. Nah, ini udah mau nangkring nih kayaknya nih. Nah, jadi dari waktu kita panen ya, karena sore hari boleh lalu diloloh apabila dia memang lapar, tetapi juga tidak diloloh pun tidak apa-apa. Sehingga kita lolohnya nanti di jam berapa? 6 pagi bisa, jam 5 pagi juga bisa. Sampean buat intervalnya itu stabil. Artinya stabil kalau dimulai jam 6 pagi, ya jam 6 pagi terus. Jangan dirubah-rubah jam lolohnya. Berhenti jam berapa? Kalau berhenti di jam 6 atau jam 7 malam, ya dibuat seperti itu terus. Ya, begitu. Nah, habis panen kita masukkan inkubator dengan suhu maksimal 32 derajat. Karena ini adalah cahaya lampu pijar untuk mengamankan si anakan yang habis kita panen sampai dia sebelum nangkring, maka kita tutup dengan besek seperti ini. Nah, kemudian kita tutup. Nah, inkubator ini kita tidak dari kaca, ya. Ini dari kawat ram. Supaya apa? Sirkulasi udaranya bagus. Kemarin ini mika saya lepas, terus kemudian saya ganti dengan kawat ram seperti ini. Kemudian frekuensi loloh, ya. Frekuensi loloh itu kalau kita menggunakan menggunakan lolohan-lolohan yang pabrikan yang sudah jadi kemasan, banyak dijual di pasaran, notabene adalah semuanya bagus, kan begitu. Kalau tidak bagus mungkin dia nggak jual lagi, kan begitu, karena dia teman-teman yang jualan produk lolohan itu masih gencar-gencar, artinya bahwa produk tersebut bagus. Jadi apapun pilihan Anda terserah. Yang jelas baca aturan pakai yang ada di labelnya. Bagaimana frekuensinya itu ada di situ, bagaimana menyeduhnya karena bentuknya adalah keras, supaya menjadi lunak harus seduh pakai air hangat atau seduh pakai air dingin atau air panas. Itu tertera di dalam kemasan produk lolohan tersebut, sehingga sampean pakai, sampean sebagai pedoman teman-teman semuanya ketika menyeduh bahan lolohan untuk anakan. Nah, untuk frekuensi saya kebetulan menggunakan fur loloh, itu frekuensinya sekitar
2 jam maksimal. Jadi 1,5 sampai 2 jam. Nah, ini bergantian ya. Nah, buang kotoran nih. Nah, ini kalau anak ketika diloloh buang kotoran, maka harus kita ambil, dibersihkan. Ya, kita ambil, kita bersihkan. Nah, gini. Nah, kita buang keluar. Jadi kalau tolong diperhatikan, induk itu ketika ngeloloh anak, ya, induk ketika ngeloloh anak waktu masih di dalam kandang, apakah sampean menemukan kotoran di sekelilingnya si sarang ini? Kan tidak. Artinya murai itu adalah cinta kebersihan. Ketika anak buang kotoran habis makan, mesti induk akan memakan atau mematolnya untuk dibuang keluar. Maka kita sebagai peloloh, ya, dengan manual loloh tangan juga harus begitu. Jaga kebersihannya. Nah, ini interval loloh saya 1,5 jam sampai 2 jam sekali. Untuk usia 7 hari cukup 2 sampai 3 suapan cukup. Ya, jadi kalau umur 7 sampai 10 hari segitu. Karena kita panennya adalah usia 7 hari. Tapi ketika nanti usia nangkring, maka kita berikan lolohan itu sekenyangnya. Ketika udah kenyang ya sudah, 4 kenyang ya sudah, begitu. Nah, frekuensi ketika kita memberikan lolohan itu juga jangan langsung tidur. Begini langsung masuk, jangan. Tetap ada jeda supaya dia ada rongga untuk menelan, ada waktu untuk menelan makanan yang sudah kita suapkan tadi. Ini karena sudah hampir mau nangkring, maka cukup riskan ketika nanti dia mau nangkring, sehingga bagaimana supaya lolohan itu ketika nangkring tidak stres. Jadi ada resepnya tersendiri. Nah, ketika sudah mau nangkring, baru kita pindahkan ke mana? Kandang besar. Nah, seperti ini. Ini 4 hari yang lalu nangkring. Nah, seperti ini. Jadi kita ngelolohnya itu bergantian. Nah, yuk. Nah. Yuk. Kita urutkan. Nah, kalau sudah sampai ujung, balik lagi ke antrian berikutnya. Dibuang. Ayo. Kalau udah nggak mau mangap lagi ya udah, kita berikan yang mangap-mangap, mau makan aja, enggak apa-apa. Karena furnya loloh ini itu sedikit tapi udah kenyang, awet, kenyangnya awet itu. Modelnya seperti itu. Yuk. Nah, lagi. Oh, masih. Yuk. Yuk. Sudah. Oke. Nah, bergantian ya, kita urutkan. Nah, alhamdulillah ini di periode bulan Januari sampai awal Februari ini kita sudah mendapatkan trotolan berapa ini? 4, 12 tambah 2, 14, 16 ya, ada 16 lolohan. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit disyukuri. Jadi, dan alhamdulillah dari 16 ini sudah pesanan orang semua. Jadi ya mohon maaf yang banyak di kolom komentar itu menanyakan harga trotolan, kemudian lewat WA menanyakan, kalau di tempat saya alhamdulillah trotolan tidak stok ready, karena yang sudah diloloh ini rata-rata sudah ada yang punya, ada tuannya begitu. Tinggal ngirim aja kalau ketika nanti sudah siap dikirim begitu.
Alhamdulillah cukup rakus ya makannya, sehat-sehat. Yuk. Ini sudah hampir mandiri teman-teman. Dia kroto sudah lahap. Ya, kroto sudah lahap. Tinggal menunggu saja. Nah, kita bantu. Jadi walaupun dia sudah matol kroto, tetap kita bantu loloh. Jadi modelnya seperti ini. Untuk lebih lanjut mungkin kita akan berikan tips-tips bagaimana supaya lolohan itu sehat-sehat. Ya, jadi ada beberapa tips yang nantinya akan kita berikan ke teman-teman. Pada prinsipnya kita lolohan ya menggunakan fur loloh itu dari pabrikan, di mana ketika teman-teman menggunakan fur loloh dari pabrikan, maka perhatikan satu, baca petunjuk cara pemakaian. Kedua, baca juga cermati cara nyeduh ya. Karena beberapa fur loloh itu juga berbagai macam teorinya dalam menyeduh menu loloh. Boleh menggunakan air panas, ada yang air anget, ada yang air dingin. Jadi harus dibaca betul tentang cara menyeduh lolohan. Kemudian setelah matang, empuk, tiriskan. Jangan sampai banyak mengandung air. Nah, setelah dingin, maka baru kita lolohkan. Ada begitu. Nah, jadi kunci di dalam lolohan adalah frekuensi. Frekuensi ketika teman-teman mengawali loloh itu jam berapa, maka bikin rutin, dibuat continue. Oke, kalau dimulai dari jam 6 pagi, berhenti jam 6 sore, maka dibuatlah seperti itu terus. Ya, begitu. Nah, itu trik awal di dalam kita meloloh anakan, baik yang baru panen maupun yang akan mandiri dan mandiri. Jadi banyak tahap-tahapan yang harus kita lalui di dalam proses kita meloloh. Ini tahap awal seperti itu. Oke? Nanti bisa disambung di konten berikutnya bagaimana tentang pola-pola rawatan trotolan. Baik teman-teman, demikian dalam kita memberikan penjelasan sedikit tentang cara meloloh anakan murai batu. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.